Baik, terima kasih rekan Tias. Selamat pagi Sobat Guntur dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya, Ade Dorcas, dalam acara Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter Minggu 3 Mei 2020. Adapun topik kita hari ini yakni COVID-19 saat ini bersama Dr. Arya Nugraha. Halo dok, selamat pagi. Pagi Ade, pemirsa Guntur. Ya, selamat pagi Ade, pemirsa Guntur. Semoga semua sehat aja ya. Wah, apa kabar dok? Kalau saya baik, mudah-mudahan semua pemirsa masyarakat Singaraja Buleleng juga baik-baik aja ya. Oke, semoga kita semuanya baik-baik saja ya. Nah dok, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Dan COVID-19 ini sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, berdasarkan data dari covid19.go.id per 2 Mei 2020, jumlah pasien COVID-19 adalah 10.843 dan jumlah sembuh 1.665, meninggal 831 orang. Nah, jumlah semakin bertambah. Apa yang mempengaruhi hal ini terjadi? Ya, ini sudah diprediksi ya sejak awal karena di antara subtype virus corona ini dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sudah pernah kita dengar SARS maupun MERS yang sebetulnya angka kematiannya lebih tinggi, fatalitas rate-nya lebih tinggi. Virus corona terbaru ini COVID-19 ternyata memiliki progresivitas penularan yang sangat kencang, ya sangat laju. Nah, kenapa? Karena memang walaupun sama dengan kasus sebelumnya yaitu MERS dan SARS yang ditularkan melalui droplet, namun faktanya ini memang COVID-19 ini lebih cepat di seluruh dunia. Data terbaru kan sudah lebih dari 200 negara dengan jumlah penderita 3 juta lebih ya, dan kematiannya ya hampir mendekati angka berapa itu, banyak sekali ya. Di Indonesia tadi berapa tadi, dari 10.000 ada 800 kematian ya. Ya, Amerika Serikat sendiri juga suatu negara yang kita tidak duga-duga sebesar itu, semaju itu, juga kelabakan lebih dari 1 juta kasus positifnya dengan kematian di atas 100 ribuan gitu ya. Nah, penyebabnya selain memang dia mudah menular dan ini membuktikan bahwa program distancing itu belum berhasil. Program distancing karena memang virus ini untuk bisa bertahan dan menyebar itu memerlukan inang yang baru. Jadi walaupun pada tubuh seseorang dia mau berhenti infeksinya, tapi ketemu inang yang baru, pos yang baru, orang yang baru, dia menular, transmisi, dan di sana dia kembali berkembang biak dan tinggal menunggu kontak dengan yang lain. Jadi jawabannya mungkin yaitu tadi, bahwa dia memiliki karakteristik penyebaran yang cepat dari aspek virologi, namanya dari karakteristik virus itu sendiri. Dan yang kedua memang mobilisasi manusia saat ini mungkin belum betul-betul bisa dipisahkan. Nah, kemudian selalu penyakit itu ada masa inkubasi awal, penularan tidak memberi gejala, tidak terdeteksi. Kemudian karena semua negara memantau, sehingga ketahuan akhirnya yang positif berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, seperti itu. Jadi perlu masa inkubasi kan dok ya, untuk tahu apakah orang ini benar-benar sudah positif atau tidak. Nah, sekarang kita berbicara tentang transmisi lokal. Nah, transmisi lokal di beberapa daerah sudah dinyatakan gitu kan dok ya, seperti DKI Jakarta. Nah, apa sih bahayanya transmisi lokal nih dok? Ya kita ketahui kan kalau penyakit itu datangnya dari luar, kita perlu waktu inkubasi selama 14 hari untuk tahu. Nah, bukan konon karena ini informasi-informasi yang beredar, kalau transmisi lokal itu bisa lebih cepat katanya masa inkubasinya. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi kita melihat bahwa ini kan epicentrum-nya di Wuhan, China ya. Kalau sejak awal kita semua aware, jadi orang yang mengidap, yang datang dari sana, apakah mahasiswa, DKI, pelancong, kalau sejak awal kita bisa isolasi, kan tidak ada penularan dari pendatang ke masyarakat lokal.
Nah, kemudian karena itu tidak bisa efektif kita lakukan, terbukti ada penularan dari kasus impor namanya yang mereka bawa dengan masyarakat kita di sini. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah terjadi penularan dari orang lokal dengan orang lokal lainnya, klaster ya. Nah, mengenai apakah masa inkubasinya lebih cepat sampai saat ini belum bisa dibuktikan karena memang belum ada riset ke arah sana. Cuman yang pertanyaan bagus tadi, apa bahaya dari transmisi lokal? Ya artinya itu menunjukkan bahwa program kita gagal lagi. Yang pertama gagal mengisolasi pendatang. Maaf dalam hal ini misalnya yang paling aktual kan teman-teman PMI ya. Ya, sebetulnya mereka sudah diedukasi untuk karantina di rumah. Tetapi budaya kultur kita kan kadang-kala membuat orang tetap berkumpul. Nah, pertemuan mereka dengan orang lokal ada penularan. Walaupun seperti tadi bilang banyak yang tidak bergejala kecuali pada kelompok yang berisiko, misalnya orang tua yang sudah memiliki penyakit sebelumnya. Baru dia muncul sehingga orang nggak tahu sudah ada penularan. Tahunya begitu ada salah satu dari mereka masuk rumah sakit, kok penyakitnya susah disembuhkan, dicek kemudian ketahuan COVID-19, baru tracking ini mengagetkan. Tracking itu artinya mencari kejadian-kejadian sebelumnya, kontak dengan siapa. Wah, ternyata memang kontak dengan pekerja migran, misalnya begitu. Yang karena saya tim COVID ya, saya mengikuti semua. Nah, sekarang di tracking lagi siapa aja yang kontak selain pasien yang tadi dirawat itu. Ternyata banyak misalnya. Nah, itu sekarang diambil, dicek semua. Nah, akhirnya kan banyak yang positif. Nah, artinya bahayanya adalah bahwa kembali terjadi penularan berlipat-lipat, seperti multi level jadinya. Iya. Gitu. Jadi semua harus menahan diri ini sekarang. Baik itu pekerja migran, mengikuti protokol dari pemerintah, kemudian masyarakat lokal harus berusaha berdiam diri nih, atau kalau memang terpaksa keluar, ya distancing, nggak boleh di pasar berkerumun misalnya. Kita nggak tahu nih orang-orang yang datang ke pasar ini semua sehat apa tidak, karena tadi ada keadaan tanpa gejala yang juga salah satunya dipengaruhi masa inkubasi. Misalnya sekarang saya tertular, belum tentu besok atau lusa muncul, bisa 2 minggu kemudian, 14 hari baru muncul. Itu bahayanya kalau sudah terjadi transmisi lokal, makin tidak terkendali dia. Jadi kalau kita sekarang melihat kondisi di Buleleng sendiri itu, apakah memungkinkan gitu ya? Ya berharap-harap sih nggak sampai gitu. Apakah bisa memungkinkan kita ada di titik kita sudah masuk dalam zona transmisi lokal gitu? Nah, sekarang kalau dari definisi saja kita gunakan, itu sudah ada kan di tempat kita. Sekarang kan tinggal jumlahnya. Jadi transmisi lokal di tempat kita kan berbeda dengan DKI, Italia atau Amerika Serikat saat ini. Nah, itu akan memberikan sikap dan kebijakan berbeda dari pemerintah. Misalnya DKI dengan adanya transmisi lokal yang banyak, mereka mengajukan pembatasan sosial berskala besar, atau dulu sering disebut dengan lockdown yang mengerikan juga ya. Sekarang pemerintah kita menggunakan istilah hukum itu PSBB. Nah, itu akan dipelajari oleh Kemenkes. Oh, ini betul ini. Kalau dibiarin tidak dibatasi pergerakan masyarakat, ini akan menimbulkan transmisi lokal yang lebih banyak sehingga dilakukanlah suatu PSBB tadi. Tapi di tempat kita walaupun ada transmisi lokal, tapi jumlahnya menurut saya belum sampai memerlukan sikap dan protokol seperti itu untuk saat ini. Namun ini akan dinamik. Kalau kita misalnya tidak disiplin, bisa saja akan terjadi transmisi lokal yang sedemikian luas dan memerlukan suatu keadaan penguncian tadi, PSBB itu tadi. Kalau tidak nanti semuanya kena, nakes semua kena, masyarakat seperti itu. Oke, tadi dokter sempat bilang kalau saya kena hari ini belum tentu besok kelihatan muncul gejala-gejalanya, masa inkubasinya 14 hari kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ketika hari ini saya kena, ternyata kan sempat ada beberapa informasi di hari 14 itu negatif, tapi ternyata di hari-hari selanjutnya itu dampak sudah positif lagi. Nah, itu bagaimana sih? Ya, ini perlu diluruskan. Kita sudah mulai bicara soal sains ya, soal ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya masa inkubasi itu adalah saat waktu diperlukan oleh kuman masuk ke dalam tubuh inang atau seseorang yang tertular sampai dia menunjukkan gejala. Nah, walaupun ada batasan 2 minggu, tapi itu kan tidak akan absolut
faktanya, karena ini fenomena biologis yang tidak ada 100% absolut. Mungkin ada 1-2 keadaan yang dipengaruhi oleh faktor lain sehingga dia lebih panjang, atau kita salah menghitung hari misalnya. Sehingga setelah dicek setelah 14 hari tidak ada gejala, justru setelah itu dicek positif. Nah, sekarang positif ini apanya? Misalnya kalau rapid test positif atau tes cepat itu kemungkinan besar yang positif antibodinya, dan memang secara alamiah tubuh kita akan membentuk antibodi. Kalau misalnya setelah 2 minggu, bahkan kalau secara teoritis kan antibodi terbentuk setelah seminggu. Orang yang sudah tertular tanpa gejala sekalipun setelah seminggu kalau dicek antibodinya dia akan positif, bahwa menunjukkan tubuhnya bereaksi. Kalau ada pemeriksaan antigen lebih bagus lagi, kita ngecek antigen. Antigen itu ya produk dari virus itu sendiri. Kalau antibodi produk tubuh kita untuk melawan dia. Tubuh kita bereaksi, berarti ada virus yang masuk. Nah, itu muncul hari ke-7, sehingga nanti diulang lagi. Kalau hari ke-7 ini tidak ada, diulang hari ke-14 sesuai dengan terpanjang masa inkubasi yang dibilang tadi. Kalau hari ke-14 misalnya negatif, juga berarti memang orang ini tidak pernah terinfeksi oleh virus itu. Tapi kalau positif, ini harus diklarifikasi. Ini yang positif kan baru antibodi. Apakah dia masih sedang terinfeksi atau sudah imun kebal? Nah, itu harus dicek dengan pemeriksaan swab itu. Swab itu gunanya untuk melihat komponen virus itu sendiri. Badan virus yang diambil melalui swab, dicek RNA-nya melalui pemeriksaan PCR namanya. Itu diagnostisasinya dari situ, bukan dari pemeriksaan antibodi yang menggunakan tes cepat tadi. Nah, jadi dok, kan ada beberapa aturan dari pemerintah untuk kita melarang jangan sembarang sentuh bagian wajah, gitu kan? Karena akan mempermudah masuknya virus corona. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan kita ketemu sama orang yang terjangkit virus corona, dia menyentuh pundak atau bagian kaki atau bagian yang bukan area wajah, itu bagaimana? Apakah itu juga berbahaya atau? Ya. Jadi protokolnya adalah saat pandemi ini, kita harus berpikir dalam tanda kutip semua pengidap. Sampai misalnya pemerintah atau WHO mengadakan dunia sudah free COVID-19, bebas COVID-19. Sebelum itu kita harus memiliki suatu kewaspadaan individual, bahwa ini setiap orang, bahkan yang apalagi tidak kita kenal ini, mungkin selalu dia memiliki kemungkinan untuk mengidap COVID-19. Oleh karena itu kita tidak boleh bersentuhan. Makanya kenapa ada physical distancing. Kalau kita ingin melakukan simbol-simbol pertemanan kan sudah dikasih sarannya, apakah pakai siku, pakai bokong, gitu ya, pakai itu dari jarak jauh juga. Artinya hati kita dekat, tapi fisik harus tetap jauh. Nah, tentu saja kalau misalnya bagian lain yang disentuh, resikonya lebih kecil dari kalau wajah, karena memang port di entry namanya, tempat kuman masuk itu kan dari saluran nafas, ya hidung, ya mulut, droplet tadi. Jadi ya jangan sampai ada sentuhan. Kalau disentuh tercuci, mandi, diingatkan, kan begitu aja. Oke. Jadi area, kenapa kita sering banget diwanti-wanti untuk selalu pakai masker, karena dia tempat masuknya di sana. Gitu. Nah, tapi dok, yang kita ketahui gitu ya, tujuan orang-orang tahunya tujuan pakai masker itu untuk menghindari kuman masuk seperti itu. Tapi bukankah bakteri atau kuman itu ukurannya sangat kecil gitu, bahkan akan bisa masuk lewat pori-pori di masker itu. Nah, lantas apa sih tujuan penggunaan masker ini, disiplin masker ini? Ya, ini juga pertanyaan yang penting untuk kita bahas ya. Jadi masker itu ada jenisnya. Jadi kalau penyakit ditularkan melalui droplet itu artinya cairan yang keluar dari saluran nafas, ya, ingus, ya air liur yang bercampur dahak dari dalam. Itu menurut penelitian bisa dicegah dengan masker bedah, masker medis ya. Masker bedah itu cukup, dan itu utamanya untuk petugas kesehatan karena mereka memiliki risiko lebih besar. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak di masyarakat mudah didapat, masyarakat umum juga boleh, bukannya nggak boleh. Kenapa sekarang kemudian disarankan minimal masker kain? Karena ketersediaan masker bedah itu tidak begitu banyak. Ini kan wabah yang nggak pernah kita pikirkan kan, sehingga minimal secara swadaya membuat masker kain. Nah, apakah ini bermanfaat? Ternyata minimal dia mengurangi jumlah droplet di udara. Kalau dia untuk menahan laju atau masuknya COVID-19 ke tubuh mungkin tidak, tapi mengurangi
jumlah partikel droplet di udara. Itu yang pertama. Kedua, ada namanya masker N95. Nah, itu khusus untuk penyakit yang penularannya namanya airborne. Itu lebih kecil lagi partikelnya, seperti TBC misalnya. Kalau kita menangani pasien TBC di rumah sakit di ruang isolasi, tidak cukup menggunakan masker bedah, tapi menggunakan masker N95 yang modelnya seperti bra pada wanita itu. Yeah. Ya. Biar ingat ya masyarakat yang seperti apa. Bedah yang lebih familiar, bingung, kemudian N95 yang lebih kecil porinya, sehingga itu pun kalau dibilang 95 berarti belum 100%, masih kemungkinan ada 5%, sehingga dibuatkan yang namanya N100. Cuma memang diakui tidak nyaman menggunakan, tapi demi kesehatan gitu ya. Jadi ada banyak nih kan dok ya aturan-aturan yang diberikan pemerintah untuk kita bisa mengantisipasi penularan COVID-19 ini. Jadi salah satunya itu tadi penggunaan masker sudah, tidak menyentuh area wajah, dan sekarang terkait dengan waktu berjemur. Karena kan banyak yang bilang ayo jemuran, tapi jemurannya jam 12 siang, jam 1, jam 2 itu selesai jemuran hangus gitu dok. Nah kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa baiknya untuk kita berjemur, dan berapa sih lama waktu untuk kita bisa berjemur itu dok? Ya. Jadi memang ada banyak kontroversi ya sehubungan dengan terjadinya wabah ini. Ya bagaimanapun juga ini keadaan yang tidak pernah kita juga. Jadi pemerintah mengajak berdoa, ya nggak apa-apa. Jadi jalani aja doa, kan kita juga semua punya agama dan doa disarankan. Kemudian mengenai berjemur ini juga banyak diperdebatkan. Perlu memang studi yang lebih luas untuk membuat kesimpulan. Namun kalau kita bicara empirik atau teoritis, sinar matahari itu kan memang mengandung satu komponen yang namanya sinar ultraviolet UV, dan itu faktanya kalau di rumah sakit digunakan untuk mensterilkan ruangan atau alat. Nah sekarang idealnya bagaimana? Jadi studi dari bagian geriatri FKUI ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menyarankan kita boleh berjemur 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Kalau kita ambil dari jam 9 sampai jam 11 pagi itu boleh 25 menit. Ya, tapi kalau kita misalnya dari jam 11 siang sampai jam 1 siang itu cukup kurang lebih 10 sampai 15 menit aja. 10 menit cukup. Jadi ada beda durasi lamanya berjemur kalau kita memilih lebih pagi atau agak siang. Jadi cukup 3 kali seminggu. Kalau agak pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 10, jam 11 mungkin bisa 20 sampai 25 menit, tapi kalau di atas itu cukup 10 menit mungkin atau kurang. Ya. Jadi berjemur ini bisa dilakukan cukup 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu, mungkin ya 4 kali bisa. Jadi nggak mesti juga setiap hari. Karena setiap hari harus berjemur, ayo cari matahari. Jam 1 keluar nggak pakai jaket, berjemur. Tapi kalau nanti ada penelitiannya yang membuktikan bahwa berjemur setiap hari itu lebih baik, ya boleh saja. Ya. Tapi ini kan penelitian yang sudah ada mengatakan demikian. Walaupun kalau secara teoritis rasanya berjemur kita cukup aman, tetapi jangan lupa memang ada suatu risiko kanker kulit ya kalau misalnya terpapar radiasi sinar matahari berlebih. Itulah kenapa dibatasi 3 sampai 4 kali itu tadi. Oke, berarti memikirkan satu penyakit tapi tadi pungkiri ada penyakit lainnya juga dok ya? Betul, jadi kalau kita di dunia medis justru seorang dokter yang baik itu tidak memikirkan efek obatnya tapi efek sampingnya dulu. Nah, kalau kita memberikan obat ini apa sih efek sampingnya, sehingga kita membuat lebih hati-hati. Jadi tidak jor-joran jadinya, jemuran setiap hari, tapi kita harus berpikir juga ada tidak efek sampingnya. Nah begitulah yang ditemukan dari studi terbatas kemarin. Oke, jadi berjemur sudah dibahas tadi, cukup 3 kali seminggu karena harus memperhatikan juga efek sampingnya ya. Nah selanjutnya tentang hand sanitizer dan cuci tangan. Jadi karena merasa bahwa hand sanitizer itu lebih efektif. Dibawa kemana-mana, jadi habis sentuh ini langsung hand sanitizernya nggak usah cuci tangan, bentar sentuh ini lagi hand sanitizer aja. Nah ini gimana dok? Apakah ini baik terus-terusan pakai hand sanitizer atau lebih efektif untuk kita kalau ada air mengalir, ayo cuci tangan aja? Gimana dok? Ya, kalau untuk cuci tangan dengan air mengalir plus sabun dan hand sanitizer kan sudah disepakati bermanfaat. Yang menjadi kontroversi kemarin kan disinfektan chamber, ya itu masih ditelusuri, dipelajari, diteliti termasuk oleh WHO apakah itu betul-betul bermanfaat. Untuk sementara diizinkan, tapi yang penting tidak terkena
daerah mukosa atau selaput lendir mata, hidung, mulut dan sebagainya. Kalau pakaian badan yang digunakan untuk bekerja di ruang berisiko boleh. Nah, mengenai cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu tetap yang paling baik, paling bagus, paling efektif. Sebetulnya penggunaan antiseptik ya atau hand sanitizer itu lebih disarankan penggunaannya bagi mereka yang tidak mungkin terus-menerus cuci tangan. Misalnya kalau kita di rumah aktivitas kita tidak sebanyak tenaga kesehatan, kenapa mesti pakai antiseptik? Ya cuci tangan aja langsung dengan air mengalir dan sabun itu lebih baik, lebih bersih, bisa sampai ke siku kita cuci. Tapi bagi teman-teman kita nakes misalnya di rumah sakit, di poliklinik, kan tidak mungkin setiap satu pasien mereka cuci tangan. Nah sehingga diberikanlah solusi yang lebih praktis, simpel, tetapi sudah memiliki efektivitas yang baik, dilakukan penggunaan sanitizer. Jadi tidak ada yang salah, cuma kita diajak untuk tepat menempatkannya. Oke, jadi tadi dokter sempat menyinggung tentang desinfektan ya dok ya. Karena ada juga di beberapa wilayah yang bagus semangat pencegahannya, cuman ada motor lewat langsung semprot. Nah, itu kan benar-benar kita juga kan dokter sendiri tadi bilang ini masih diteliti gitu dok ya. Tapi kalau penggunaannya di dalam ruangan itu apakah itu masih bisa atau baik gitu? Ya, kalau di rumah sakit akan selalu diadakan sterilisasi ruangan menggunakan alat-alat yang sudah berdasarkan penelitian yang baik ya, menggunakan sinar untuk sterilisasi, pemanas, ada banyak, saya tidak tahu semua. Namun yang sedang dilakukan teman-teman kita di luar di lingkungan semprot itu ya secara sudut pandang teoritis dan logika ya mungkin ya bisa dia katakanlah seorang sembarangan bersin kemudian dropletnya nempel di pagar begitu ya, di pintu itu ya rasanya bisa, tapi sebaiknya mereka lebih memilih. Kadang-kadang kan droplet itu di gagang pintu ya kan, di fasilitas umum, di lift misalnya, di ATM. Tapi kalau di jalan, di pinggir-pinggir jalan yang katakanlah sepi ya mungkin tidak terlalu efektif, droplet juga mungkin tidak banyak di sana. Tapi kalau tempat-tempat fasilitas umum seperti saya bilang tadi, di ATM, gagang pintu, kemudian di tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat luas banyak, itu saya rasa bermanfaat ya, karena dia apalagi sudah jelas ini penularannya lewat droplet seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba kita bawa kendaraan disemprot, jangan-jangan dilihatin kotor juga. Ada banyak droplet. Ya artinya masih banyak hal yang perlu konfirmasi apakah ini efektif apakah tidak. Namun sekali lagi kita maklumi dalam keadaan wabah ini yang menakutkan, ya banyak usaha dilakukan. Oke, kita apresiasi saja, yang penting seperti tadi tidak kemudian menimbulkan dampak yang lebih buruk seperti berjemur berlebihan, ekstrim gitu ya, sampai menimbulkan kerusakan kulit. Kayak kemarin panik menyetok masker, panik menyetok sembako, hand sanitizer, orang yang lebih perlu nggak dapet, sementara ini disimpan untuk motif lain. Nah itu yang tidak boleh terjadi kan? Ya waspada boleh, tapi jangan panik yang berlebihan. Panik dan waspada itu beda ya dok ya. Kalau waspada itu akan efektif sebagai sikap kita dalam melawan masalah, tapi kalau panik itu justru menimbulkan masalah-masalah baru terus. Oke. Nah dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang droplet yang ada di udara gitu. Nah ternyata apakah benar gitu, selain coronavirus ini kita terima dari orang pengidapnya, kita juga bisa kena itu katanya dari tempat-tempat sekitar kita, dari benda-benda yang kita sentuh seperti tadi gagang pintu atau ATM. Nah apakah itu benar, dan kira-kira kalau di benda-benda seperti itu berapa lama sih kebertahanan virusnya ya dok? Ya memang ada yang kemudian meneliti. Dan ternyata kalau di logam misalnya itu lebih lama dia bertahan, bisa sampai 2-3 hari. Ya, oleh karena itu disinfektan lingkungan sangat efektif apabila itu selektif. Tempat-tempat yang seperti kita diskusikan tadi, di mana orang banyak berisiko karena dia menggunakan fasilitas yang sama. Katakanlah habis bersin misalnya dia menutup hidung kemudian memegang gagang pintu kantor misalnya, atau pintu ATM tadi misalnya. Nah itu akan berisiko kalau ada orang lain datang ngambil kemudian dia nggak sadar garuk-garuk pada wajah. Ya itu memang bertahan lebih dari 1-2 hari, sehingga melakukan disinfektan di sana efektif. Ya.
Oke, jadi benar-benar memperhatikan ya, selain harus physical distancing, social distancing, kita juga memperhatikan benda-benda di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, dan keamanannya. Nah, jadi Sobat Guntur masih ada banyak sekali nih pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya, ingin kita tahu dari dokter kita hari ini, tapi jangan kemana-mana sebelum beberapa iklan berikut ini. Baik, terima kasih rekan Tias. Seperti yang sudah disampaikan rekan Tias, kali ini dibuka kesempatan untuk Sobat Guntur dimanapun kalian berada untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya tentang topik Oke Dok kali ini, yakni COVID-19 saat ini. Langsung aja telepon di 23455. Nah Dok, sembari menunggu para penelpon, jadi masih ada nih beberapa pertanyaan yang mengganggu dan mengusik gitu Dok ya, tentang rapid test dan swab ini. Jadi banyak yang mengira bahwa ini adalah hal yang sama, atau ya kalau udah rapid pasti di swab tuh, rapid pasti swab. Nah gimana Dok, bisa mungkin meluruskan atau memberikan penjelasan mengenai hal ini? Ya betul, ini bahkan media nasional pun kemarin dikritik keliru ya menyampaikan ini. Jadi rapid test itu atau tes cepat itu adalah sifatnya tidak spesifik, cuma dia sensitif. Artinya cepat memberi hasil. Sekarang cek dalam beberapa menit keluar, namanya tes cepat. Kalau swab perlu 24 jam. Itu pun tempatnya nggak bisa di sini, paling dekat di Denpasar. Sebelumnya bahkan kita kirim ke Surabaya atau Jakarta. Nah kan panjang tuh. Tetapi itu adalah pemeriksaan untuk diagnosis pasti, penentu orang ini pengidap COVID atau tidak. Tapi kalau rapid test atau tes cepat, dia tidak bisa menjadi penentu pasti. Dia hanya ingin melihat orang ini ada risiko tidak dia tertular COVID. Tidak spesifik, artinya dia seandainya positif, belum tentu juga COVID. Mungkin positif disebabkan oleh karena antibodi yang dia bentuk akibat infeksi virus corona tipe yang lain atau subtype yang lain. Saya kan sebut tadi corona itu banyak, ada SARS sebelumnya, MERS, kemudian sekarang COVID-19. Di luar itu masih ada sekitar 6-8. Nah bisa salah satu itu yang menginfeksi dia, kemudian dicek antibodinya positif. Nah ini sekarang harus dicari COVID-19 atau bukan, dilakukanlah swab. Karena swab ini adalah diagnosis pasti. Nah kalau swab bilang positif, ya orang ini COVID-19. Kalau negatif, dilakukan biasanya 2 kali, orang ini bukan COVID-19 walaupun rapidnya kok positif, begitu. Itu kalau rapid positif. Kalau rapid negatif, belum tentu juga orang ini tidak COVID-19. Mungkin seperti tadi kita bicarakan, dia belum masuk ke masa inkubasi, dia belum muncul antibodinya, mungkin masih di bawah hari ke-7 sehingga diulang lagi kan hari ke-14. Sehingga dalam keadaan yang masih ragu-ragu ini, setelah misalnya negatif, baik rapid maupun swab negatif, disarankan perpanjang masa karantina mandiri 2 minggu untuk mendapatkan keadaan betul-betul paling aman. Jadi 2 kali masa inkubasi itu diterima oleh sebagian besar kalangan saat ini. Jadi intinya rapid positif belum tentu COVID-19 positif. Untuk memastikan harus dicek swab untuk melakukan pemeriksaan badan virus PCR itu. Dan itu nunggu kalau tidak 1-2 hari baru keluar. Kalau itu yang positif baru benar orang ini mengidap COVID-19. Oke, jadi berarti udah jelas banget bahwa rapid dengan swab ini beda. Beda banget. Ya beda banget bahkan. Rapid itu bisa cepat, sangat cepat kita tahu hasilnya, tapi tidak menentukan. Ya, cuman memberi arah dugaan ke arah sana. Ya. Jadi kalau di saat rapid test hasilnya rapid positif, itu langsung bisa diambil swab. Ya. Apakah bisa sebelum hasilnya tahu rapid positif, kita bisa langsung ambil swab dong? Oh iya, karena swab itu adalah diagnosis pasti. Kalau memungkinkan, kalau sarana cukup, sebetulnya swab itu aja yang harus dilakukan sejak awal terhadap semua PMI, terhadap semua orang di sekitar itu yang dianggap kontak. Jadi rapid itu sebetulnya justru diadakan karena swab tidak cukup banyak. Jadi kita ingin deteksi lebih cepat, sementara swab belum bisa dilakukan. Oke, ya. Jadi sepertinya sudah ada penelpon, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, Swastiastu. Ini saya mau tanya langsung sama Pak Dokter Ariel. Dengan siapa Bapak? Panduan makan beras selama 2 tahun. Sekarang namanya COVID.
Terus apakah ada positif negatifnya saya makan beras mentah? Kadang-kadang sudah kecanduan Pak Dokter. Kadang sampai 1 hari bisa 2 genggam, 3 genggam itu Pak Dokter. Terus sama COVID ini, tapi rasanya sehat rasanya Pak Dokter gitu. Terima kasih Pak Dokter, sukses-sukses susunya sampai-sampai Tio. Oke, tidak disebut namanya ya. Iya. Mungkin bagaimana dok? Iya, namanya tidak disebut tapi hobinya unik ya. Nanti mungkin ini bisa dibahas ya. Iya. Hobi makan beras. Makan beras. Ya sejauh ini belum ada dikaitkan antara penularan COVID dengan penularan lewat beras. Kembali ke droplet ya, karena bersin, batuk, kemudian meraba wajah saat tangan tertular atau tersentuh oleh droplet itu sendiri. Beras sejauh ini sih tidak pernah dikaitkan ya. Silakan aja lanjutkan hobinya sampai nanti ada penelitian soal makan beras ya. Oke, sudah ada penelpon selanjutnya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, mungkin singkat aja ya. Kami sudah panjang lebar dijelaskan. Sebenarnya ini sudah semuanya tidak berhasil karena sudah kenyataannya bersama terus. Apa tidak cocok? Kami dukung profesor itu. Kapal kita tidak ada karantina antar kabupaten, antar desa yang mana dipilih agar penyebaran ini bisa dipending itu aja dok. Terima kasih. Sampai saja dok. Oke. Iya, nah betul. Jadi saya jawab langsung ya. Iya, boleh. Jadi transmisi lokal itu akan menentukan sikap kita seperti apa. Ada beberapa perbedaan sikap, kayak misalnya Italia, China itu melakukan lockdown, PSBB lah bahasa kita. Tetapi Korea sendiri tidak melakukan. Mereka melakukan screening masif, menemukan pasien lebih cepat, mengurung mereka, karantina mereka, menyembuhkan, baru boleh bersosialisasi lagi. Nah, apapun itu, Pak Gongde, ini kembali tidak bisa dari tenaga medis ya, seperti saya menentukan. Ini terkait dengan persoalan negara. Jadi nanti akan ada analisis, betul tidak transmisi lokal ini sangat mengancam. Kalau dibilang gagal, ya boleh, karena memang ini kenyataannya ada transmisi lokal, ada kasus yang bertambah banyak. Tapi bukan hanya masalah kita saja di sini, di seluruh dunia kan ya. Nah sekarang kita boleh berharap sikap pemerintah tegas, tapi sebelum itu kenapa tidak kita dulu nih, setiap individu di masyarakat disiplin menerapkan social distancing seperti yang disarankan Pak Presiden Joko Widodo kan. Sederhana saja sebetulnya, asal tidak ada kontak kan kuman ini mati sendiri. Tapi kalau ketemu orang baru, dia bertambah lagi umurnya. Jadi umur wabah ini jadi tambah panjang. Oke, penelpon selanjutnya. Silahkan, dengan siapa dan di mana? Halo, Om Swastiastu Pak Dokter. Oke, Swastiastu. Saya pasien HD Pak Dokter. Pasien HD sudah 4 tahun. Mungkin Pak Dokter tidak kenal saya. Waktu di Krishna Pak Dokter. Oh, oke Pak. Ya. Apakah sangat riskan pasien HD itu terhadap COVID-19? Dan untuk mengantisipasinya bagaimana Dokter? Jangan terkait semua itu Dokter. Pak Dokter mungkin dia enggak. Iya Pak. Iya, suruh Dokter. Jadi HD itu hemodialisis. Jadi pasien yang sudah menjalani cuci darah ya. Jadi pasien yang gagal ginjal terminal, dia harus mendapatkan pelayanan cuci darah untuk mengganti ginjalnya. Dan itu harus dilakukan 2 kali seminggu seumur hidupnya. Kita sangat apresiasi sama pasien-pasien gagal ginjal karena dia disiplin, ikhlas menerima dan menjalani terapi dengan baik. Kalau tidak mau cuci darah, boleh cangkok ginjal. Jadi dikasih ginjal baru nih. Kalau ada yang mau donor ginjal, boleh. Banyak pasien kita yang perlu ya. Oke. Nah jadi begini Pak, betul disampaikan dan sudah dibuktikan COVID-19 tidak begitu berbahaya kepada mereka yang usia muda dan tidak punya penyakit. Dia bahkan tanpa gejala dan kemudian sembuh sendiri. Tapi bagi kelompok umur lansia misalnya, atau mereka yang sudah punya penyakit organ dalam sebelumnya, seperti penyakit paru-paru, jantung, gagal ginjal, gangguan hati, kemudian diabetes tidak terkontrol, ya memang memiliki kerentanan, memiliki risiko yang lebih berat untuk kemudian penyakit itu menyebabkan gejalanya tambah berat dan tambah parah. Sehingga kita juga punya protokol di ruang cuci darah bahwa kalau kita mengidentifikasi ada kontak di sana, kita harus tracking cepat, kemudian kita lakukan penelusuran atau pemeriksaan tes cepat tadi.
kalau perlu swab. Jadi swab itu kalau ada sejak awal sebetulnya semua paling bagus di swab. Rapid nggak perlu lagi sebetulnya, tapi karena swab tidak cukup, kita akhirnya menggunakan rapid. Jadi untuk saat ini Pak, teman-teman kita yang terapi cuci darah lakukan sebagaimana biasa. Setiap unit cuci darah sudah memiliki kewaspadaan dan protokol untuk mencegah masuknya kemungkinan infeksi COVID ke ruang cuci darah itu sendiri. Baik. Jadi sudah dijawab dengan jelas sama dokter hari ini ya dok ya. Jadi masih dibuka untuk Sobat Guntur dimanapun berada yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pernyataannya, langsung saja via telepon 23455. Nah dok, tadi kita sudah bicara tentang rapid test dan swab gitu. Kenapa hanya beberapa orang saja yang boleh melakukan rapid test? Kenapa ada yang nggak boleh gitu dok melakukan rapid test? Ya, itu yang saya sebutkan tadi bahwa kemudian pemerintah harus menentukan sikap. Kita memilih screening masif, jadi tes dilakukan secara agresif kepada semua populasi, atau kita memilih lockdown atau PSBB tadi. Pilihan ini akan tergantung pada keadaan, identifikasi kasus, dan ketersediaan sarana. Saat ini sarana rapid ini kan tidak betul-betul banyak, sama kayak problem masker tadi, hand sanitizer. Kenapa tidak banyak? Karena semua negara memerlukan dan produsen tentu tidak bisa membuat dalam waktu yang singkat banyak sekali. Oleh karena itu timbul asas prioritas. Siapa yang mesti dicek? Yaitu pertama, yang terduga. Terduga ini memiliki dua alasan. Satu, dia datang dari wilayah wabah, pekerja migran misalnya. Kedua, orang yang kontak dengan pasien positif, keluarganya misalnya. Jadi ada seorang pekerja migran positif terkonfirmasi swab, makanya keluarganya ini harus dicek semua, minimal rapid dulu. Walaupun kalau bisa swab lebih bagus. Nah kemudian siapa lagi diprioritaskan? Mereka tenaga kesehatan yang sehari-hari kontak dengan pasien terduga maupun pasien positif. Begitu. Jadi ada prioritas sehingga tidak semua bisa menjalani tes ini. Nah bagaimana kalau misalnya PSBB? Nah itu kembali ke analisa pemerintah, risiko ekonomi, sosial, kemudian psikologi. Jadi kita serahkanlah ini kepada yang memang memiliki otoritas. Tapi kalau pertanyaan Adi tadi soal pemeriksaan rapid, saya bisa jawab bahwa ada skala atau ada asas prioritas di sana. Ya. Karena kan banyak juga pengen dong dites juga biar tahu seperti apa. Nah tapi diperhatikan lagi keterbatasan dan skala prioritas ini siapa yang memerlukan gitu dok ya. Nah berbicara tentang penderita gitu kan dok, ada juga beberapa informasi kalau kita merasa kena dan bisa isolasi mandiri aja, isolasi di rumah, karantina diri, itu akan menolong juga. Nah apakah benar itu akan membantu gitu dok ketika kita sudah, misalnya kita tahu diri kita kena positif gitu, aku merasa aku masih sehat gitu, aku mau isolasi mandiri aja, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter, atau nggak usah dikarantina di rumah sakit waktu itu, apakah itu baik atau bagaimana? Ya, saya sudah pernah sampaikan ini di media sosial ya. Idealnya memang kerja migran itu datang, ada juga keluarganya yang berisiko tes swab. Kalau enggak bisa rapid dulu sebelum nanti kalau positif dilakukan swab. Tapi bagaimana di daerah-daerah lain misalnya yang agak jauh, yang tidak ada sarana ini? Ya, itu ada opsi yang bisa dilakukan bahwa dia kalau tidak ada gejala, hari pertama dia pulang ke kampungnya dari daerah wabah, dari tempat dia bekerja, katakanlah di luar negeri ya, Italia dan sebagainya. Dia tinggal diam saja di rumah 2 kali masa inkubasi, totalnya menjadi 4 minggu ya. Kalau dia tidak ada gejala, mestinya kita harus yakin dia tidak akan mengidap COVID. Kecuali kalau dia kemudian hari ke-8 misalnya, atau hari ke-12 dia demam, sesak, batuk, itu ya nggak boleh diam di rumah, harus ke rumah sakit, dimanapun rumah sakit yang bisa dia jangkau. Di rumah sakit itu dia akan dianalisa sebelum mengecek rapid dan swab, dari pemeriksaan darah biasa yang sehari-hari kita lakukan sebelum wabah ini, dari pemeriksaan ronsen yang juga rutin kita lakukan sebelum ada wabah ini, kita akan memiliki dugaan yang kuat yang mengidap COVID. Kalau dia tidak ada rapid test juga, dia tinggal dimasukkan ke ruang isolasi, nanti akan ada petugas ngambil swab. Jadi
Artinya kalau tidak ada rapid seakan-akan kasus ini atau wabah ini tidak bakal selesai. Enggak. Bahkan kalau di tempat mereka tidak ada rapid sama sekali, tidak ada gejala, diam di rumah seperti tadi 2 kali masa inkubasi, kalau nggak ada gejala dia sehat, dia boleh bersosialisasi. Tapi begitu ada gejala saluran nafas, demam, batuk, sesek, nyeri menelan, pilek, bersin-bersin, itu harus ke rumah sakit. Misalnya di rumah sakit tidak ada rapid, dicek dulu darahnya, rongsennya. Dokter akan tahu pengetahuan tentang infeksi COVID. Nah, kalau ada, dia akan dimasukkan ke ruang isolasi untuk harus menjalani swab. Begitu. Satu contoh menarik kan sudah pernah saya sampaikan, aktor Hollywood misalnya Tom Hanks dan istrinya, dia kan terkonfirmasi positif COVID dan dia karantina mandiri di rumahnya sendiri atau di tempatnya dia sendiri di Australia selama 2 minggu, dan setelah itu dia keluar kembali bersosialisasi. Artinya bersosialisasi dalam batas-batas tertentu lah karena masih pandemi saat ini. Artinya dia tidak sampai opname. Jadi siapa sih yang perlu opname itu? Tidak semua pasien COVID terkonfirmasi sebetulnya, tapi pasien COVID terkonfirmasi yang memiliki gejala sedang dan berat. Kalau yang ringan, secara teoritis bisa di rumah seperti yang Ade bilang tadi itu. Apalagi tanpa gejala. Swab tanpa gejala atau swab positif gejala ringan itu boleh di rumah. Cuman masalah kita di sini tidak bisa menjamin kedisiplinan mereka. Kita nanti menjadi disalahkan. Dokter kok mengizinkan karantina di rumah padahal dia sudah swab positif, sehingga dia berisiko ke pasangannya, ke anak-anaknya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita rawat di rumah sakit padahal kondisinya baik, tidak sedang berat. Beda halnya dengan negara-negara yang mungkin lebih educated, mengikuti saran dengan baik, dia keep di rumah 2 minggu, tidak kontak dengan anggota keluarga lain, bisa dilakukan. Nanti ada petugas surveillance yang datang ke rumahnya untuk ngambil swab. Jadi hunian rumah sakit menjadi tidak banyak. Benar-benar memperhatikan tingkat kedisiplinan Ya, juga ya dok. artinya kan kembali ke situ. Jadi bukan swab, bukan rapid, masker, rumah sakit, ruang isolasi. Tetapi kalau luar biasa kedisiplinan masyarakat, sebetulnya cara-cara sederhana itu bisa sangat menolong, efektif sekali. Nah dok, kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak hanya memporak-porandakan kesehatan dok ya, fisik, tapi psikis juga. Nah, bagaimana tanggapan dokter untuk melihat bagian ini? Kita harus pahami betul ya, bagaimana kita tidak ngeri gitu ya. Kalau misalnya sekarang di seluruh dunia 3 juta, Amerika Serikat yang begitu maju aja sudah hampir 1 juta, lebih besar dari Cina. Kematiannya sudah hampir 100 ribuan begitu ya. Nah, apalagi tenaga kesehatan seperti dokter juga banyak berguguran di Jawa gitu ya. Mudah-mudahan di Bali kita selalu diberikan perlindungan dan juga di seluruh dunia gitu kan. Nah, tapi begini, kita kembali ke sainsnya, ilmu pengetahuannya, bahwa yang berisiko kemudian menjadi berat adalah mereka yang kelompok umur lansia yang sudah punya penyakit-penyakit berat sebelumnya, sehingga ini menjadi kewaspadaan dan tidak membuat kita takut, kecemasan berlebih yang bisa menimbulkan gangguan mental, psikologi, disorder, dan justru ini penyakit yang lebih bahaya ketimbang COVID itu sendiri. Kita yang sebetulnya resiko kecil mengalami penyakit fisik akibat COVID justru nanti jatuh ke problem kecemasan berkepanjangan, penurunan imun yang akhir-akhirnya juga ujung-ujungnya ke gangguan fisik jadinya. Jadi psikosomatis, gangguan fisik yang disebabkan karena kecemasan yang berlebihan yang tidak masuk akal. Ya. Jadi COVID-19 berbahaya, tapi psikis, kesehatan psikis itu lebih bahaya lagi ya, kesehatan bagian itu. Wow. Nah, dok, ada nggak sih yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita untuk closing statement dokter hari ini? Ya, terima kasih ya Adi. Jadi saya kan bicara di sini sebagai dokter ahli penyakit dalam yang berkecimpung dalam penanganan COVID-19. Juga saya adalah ketua Satgas ID Buleleng untuk wabah COVID ini. Jadi dalam dinamika yang saya amati, sepertinya kita tidak betul-betul fokus kepada menghadapi wabah ini. Kita sering dibawa-bawa untuk debat, kemudian ribut, misalnya soal hasil tes rapid,
kemudian soal ketersinggungan teman-teman PMI dengan nakes, harusnya ini tidak boleh terjadi. Ini wabah kita bersama. Nakes memang memiliki tugas dan kewajiban untuk menangani ini. PMI memang memiliki kewajiban untuk disiplin menjalankan protokol pemerintah. Ayolah kita kembali fokus untuk menghadapi ini secara bersama-sama, bukan kemudian membuat isu-isu baru yang tidak produktif. Jadi nakes menjalankan tugasnya dengan baik, melayani pasien, kemudian menggunakan APD yang baik, komunikasi yang bagus. Pasien dan PMI juga begitu, betul-betul kembali ikhlas bahwa ini terkait dengan kedatangan kami dan ini bukan salah, bukan dosa, tapi ini memang bencana dunia. Ya sudah, ikuti protokol apa yang disarankan, karantina, isolasi. Kalau toh merasa tidak nyaman, dipindah ke hotel A, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu semua bukan kemauan kita, tapi sistem dan protokol yang mengharuskan begitu. Dengan demikian kita harapkan ya wabah ini cepatlah selesai, minimal di tempat kita di Singaraja, Buleleng, kemudian juga di seluruh Bali dan di seluruh Indonesia, di dunia juga ya. Terima kasih kepada Dr. Arya Nugraha ya, yang sudah memaparkan materi begitu kompleks tentang COVID-19 saat ini. Dan bukan apa-apa Sobat Guntur, bukan siapa-siapa, tapi dampaknya luar biasa. COVID-19 yang mungkin tidak kasat mata, tapi benar-benar kita rasakan bahayanya. Mari Sobat Guntur, kita waspada COVID-19, kita bersama putus rantai penyebaran COVID-19. Dan demikian acara Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter hari ini Minggu 3 Mei 2020 dengan topik COVID-19 saat ini. Dan diinformasikan juga kepada Sobat Guntur bahwa video ini akan diupload di channel YouTube-nya Radio Guntur. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.